penurunan tensi atau justru hanya pause taktis dalam perang ini? Ya kalau kita lihat ini adalah satu tawar-menawar bargaining position baik kedua belah pihak maupun Amerika maupun Iran, Israel juga itu melakukan hal ini. Jadi ini memang kita harus secara teliti dan waspada dalam melihat perkembangan yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada nampak sekali bahwa Amerika melakukan perang kognitif dengan melakukan tekanan-tekanan psikologis kepada Iran. Sementara Iran pun juga memainkan perannya supaya Iran dan sekutunya serta proksinya itu dapat mempertahankan kekuasaannya terhadap Selat Hormuz. Nah, di sini kita harus melihat bahwa alasan dari Amerika, dari Donald Trump sendiri adalah perpanjangan ini dilakukan untuk memberi waktu bagi Teheran guna menyusun proposal negosiasi, menyusul mediasi melibatkan Pakistan gitu. Dan Pakistan sendiri sudah melakukan dialog-dialog dengan berbagai macam pihak sehingga diharapkan pihak Pakistan itu juga berperan aktif di dalam proses ini. Nah, kita kan tahu ya bahwa di dalam komunikasi politik itu seperti Erving Goffman mengatakan ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang. Yang kita lihat melulu itu hanya panggung depan, perang misil, perang drone dan lain sebagainya. Tetapi lupa bahwa ada panggung belakang yang bisa saja dimainkan oleh kedua belah pihak, baik Amerika, Israel maupun Iran, bahkan Pakistan, juga negara-negara lain yang punya kepentingan seperti halnya Rusia dan China. Itu juga harus menjadi satu atensi kita bahwa adanya sikap Iran seperti sekarang ini atas pengaruh siapa? Apakah pengaruh dari proksi, pengaruh dari sekutu, juga pihak Amerika maupun Israel itu ya kita harus lihat bahwa memang Amerika ini punya bargaining position bahwa tidak mau menjadi satu hal yang dalam perkembangannya tidak bermanfaat begitu. Ini kan kita harus melihat juga ya bahwa pihak Iran dan sekutunya tentu secara geoekonomi ingin bahwa Timur Tengah ini memiliki satu positioning yang semakin baik apabila bisa menaikkan image mereka sebagai negara yang menang perang gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga harus menjadi fokus kita gitu. Kedepannya apakah perang ini akan berlanjut terus atau tidak, itu tentu kedua belah pihak ini yang menentukan gitu, apakah ini akan lanjut atau tidak. Kalau saya lihat, kita tidak hanya bisa melihat dari peran panggung depan saja, tetapi justru yang paling penting panggung belakang. Siapa saja yang bicara, siapa saja yang terlibat, sehingga menghasilkan gerakan-gerakan yang secara simultan ada di panggung depan. Baik, Bu Nuning, ini juga tahu Iran sendiri ini menyebut gencatan senjata ini bukan akhir konflik, tapi seberapa rapuh situasi saat ini menurut Ibu Nuning sendiri? Selat Hormuz. Ini kan Selat Hormuz kenapa menjadi dikedepankan? Karena memang supaya ada bar point, baik itu dari pihak Amerika, Israel, dan juga Iran dan proksi-proksinya. Jadi sebenarnya ya menurut pandangan saya sih ke depan ini kelihatannya tetap dalam kondisi seperti ini begitu. Dalam kondisi di mana kemungkinan ada lagi serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon,
karena dilihat Lebanon begitu pro Hamas sejak 2023, akan ada lagi saling mengganggu di antara mereka. Jadi sampai tujuan utama dari Amerika yaitu terkait dengan nuklir Iran dapat terlaksana. Sementara lalu kemudian untuk kemajuan industri. Jadi dua-duanya sama-sama dalam tanda kutip ngeles gitu untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Kalau kita lihat kan pihak Iran ini ingin bahwa pengaturan Selat Hormuz itu tetap ada di tangan Iran dan Oman serta para proksi. Jadi dalam ke depan nanti kalau mereka saling bertahan tentu tidak ada kesepakatan apapun. Demikian. Apalagi kalau saya lihat Amerika yaitu Donald Trump juga harusnya mengirim J-Defense lagi ya. Karena pihak Pakistan itu memberi kepercayaan khusus J-Defense, wakil presiden Amerika, ketimbang Kushner, menantunya, yang dikatakan dekat dengan pihak Israel begitu. Baik, dari segi kesepakatan ini, apakah tuntutan seperti isu nuklir ini menjadi penghambat utama atau ada kepentingan strategis lain di balik kebutuhan atau kebentuan pertemuan ini? Oh iya, tentu saja itu peran-peran strategis di berbagai pihak ya. Karena ini kan kita juga melihatnya harus melihat dari sisi militer. Ini adalah perang dagang juga, perang dagang alutsista yang bisa saja dimainkan oleh pihak swasta, baik di Amerika maupun di Iran gitu. Dan juga proksinya jangan lupa Cina itu ingin mendudukan diri sebagai soft mediator. Jadi tidak begitu nampak sebagai mediator, tetapi mengharapkan ada satu citra atau image yang terbangun bahwa Cina ini tidak ikut dalam perang dan justru menjadi pendamai dan lain sebagainya begitu. Jadi memang kita juga harus melihat sisi-sisi lain dari negara-negara yang terlibat gitu. Karena ini adalah juga hal-hal yang terkait dengan politik dagang, geoekonomi, geostrategi dan tentu geopolitik yang dimainkan di kawasan. Baik, tapi menurut Bu Nuning sendiri, kita kan juga tahu ya bahwa Iran itu kan punya syarat-syarat yang juga sulit lah untuk dikabulkan oleh pihak Amerika ya, seperti penghentian serangan secara permanen. Nah, mereka akan hentikan, tapi kalau Iran tidak memproduksi nuklir lagi. Nah, terus pencairan aset Iran yang dibukukan. Nah, itu juga ada bargaining gitu. Lalu kemudian ganti rugi korban perang, nah ini harus, karena ini masalah kemanusiaan, humanity. Di poin ini dari Iran. Nah itu sebagai kekuatan Iran untuk menyampaikannya kepada publik dunia bahwa kita tuh nggak mau yang penting pengaturan Selat Hormuz itu ada di Iran dan Oman. Kan yang tidak boleh sebenarnya kan hanya Amerika dan Israel serta sekutu-sekutunya begitu. Kalau yang lain-lain bebas-bebas aja begitu. Baik, Bu Nuning, ini yang kita khawatirkan ini sedikit saja, yang kita khawatirkan perang ini di Laut Bebas itu bisa sampai ke wilayah kita gitu melalui Selat Malaka. Itu saja. Baik, Bu Nuning, ini mungkin menurut Anda dalam skenario terburuk, seberapa besar peluang perang terbuka kembali ini akan terjadi dalam waktu dekat? Jika ini gagal, perundingan kedua ini gagal, maka kemungkinan besar perang itu akan terjadi lagi. Sementara pihak orang mengamati bahwa Amerika sudah hampir habis alutsistanya, misilnya. Demikian juga Iran.
Tapi kita harus kembali kepada mission daripada militer dunia. Mereka tidak akan menyampaikan sebesar apa alutsista yang dimiliki mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Amerika sudah kehabisan alutsista ya, kehabisan misil ya. Saya rasa sih mereka masih memilikinya dan dipersiapkan, demikian juga Iran. Tetapi kita juga yang paling harus hati-hati adalah perang cyber, perang kognitif, perang informasi, dan second track diplomasi yang dilakukan oleh semua pihak. Ini bisa aja masuk ke hal-hal yang bersifat, mohon maaf ya, ini yang tidak pernah dipikirkan, yaitu suatu hal yang bersifat hoax, gitu, sehingga memperkeruh situasi dan keadaan. Sekali lagi terima kasih Bu Nuning selaku pengamat militer intelijen. Salam sehat Ibu. Terima kasih. Selamat siang.